partner kita Kiai Haji Abi Maskuri Firmansyah beserta Umi Elis Fatmawati dan Asari. Bulan sana. Salah nyebut ATM-nya nggak bisa keluar tadi, jadi hurufnya harus pas. Ratnasari, akhirnya salah ya. Umi Ratnasari. Elisnya dipakai, izin Pak Haji. Yang kami hormati dan kami muliakan, kita ulang lagi. Kiai Haji Abi Maskuri Firmansyah beserta Umi Elis Ratnasari. Yang sama-sama kita hormati di depan kita ini Kiai Haji Insinyur Haji Edi Wahyudin, Kiai Haji Amin Nuryadi, para leader kita yang ada di depan ini, ya. Buat semua para asatijah, guru-guru kita semua ini, ya, yang hadir di dalam kesempatan kali ini di Bulan Sari, semoga Allah meridhoi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau ngomong apa di sini ya? Karena di depan saya ini semuanya udah kiai di depan yang ada di sini. Di sebelah kanan saya ini para asatiz, ustazah, sebelah kiri ustaz semua. Jadi saya mau ngomong apa ini? Ya, jadi bingung sendiri, akhirnya grogi. Ya, paling saya cuma cerita aja Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah satu kesempatan buat saya juga. Baru tadi pagi, ya Pak Edi, baru tadi pagi saya ditelepon sama Abi, itu pun belum sempat saya angkat, ya karena kebetulan saya sedang ke belakang. Kemudian saya telepon balik, ya ternyata saya diminta untuk isi tausiah di dalam acara Maulid hari ini. Karena Abi kita yang minta, pondok kita yang minta, saya nggak bisa nolak Abi ini. Bisa nggak bisa, saya bisain. Jadi karena ini ya kurang lebih 2 tahun saya nggak pegang seperti ini ya, karena libur di rumah saja, ya paling sewaktu-waktu. Ya biasanya mungkin ya sering juga kadang-kadang, cuma yang di hadapan saya itu paling siswi, paling banter ya guru gitu kan. Kalau ini kiai, ponder, kemudian orang-orang yang luar biasa. Jadi bingung saya mau ngomong apa, tapi diberikan judul pada kesempatan ini adalah meneladani akhlakul karimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Saya rasa seluruh mitra di PT BES ini ya udah nggak perlu diajarin. Kenapa? Karena di PT BES ini semua sudah diterapkan, ya. Semua sudah diterapkan bagaimana cara mencontoh, menteladani baginda kita, juga menerapkan ukhuwah Islamiyah, ya. Ya misalnya sifat-sifat Nabi kita tahu semua, mulai dari Siddiq, gitu kan, As-Siddiq, atau Al-Amin, ya, jujur. Ini mitra PTBS ini ya memang sudah ADART-nya harus jujur. Karena kalau nggak jujur ya nggak jadi, bahkan nggak sukses, ya. Kemudian juga amanah, ya udah jelas pasti semua mitra yang ada yang masuk di dalam PTBS itu semuanya amanah, yakin, ya kita amanah. Karena ini adalah betul-betul dari perusahaan itu sendiri, wajib kita untuk melakukannya.
kemudian juga patonah. Ya, sifat Nabi yang berikutnya patonah, cerdas. Wah, ini udah cerdas-cerdas semua, ya. Ditambah lagi dengan satu lagi Pak Edi, yaitu tabligh. Nah, tabligh ini udah tiap hari mitra-mitra PTBS ini menyampaikan berita tentang bagaimana kita bisa berbuat baik, mencari mitra, mensponsori mitra, mengajak mitra untuk ke tempat training. Itu sudah merupakan suatu tabligh, ya. Kita tabligh tiap hari, ya. Bahkan di home sharing, di rumah, di mana saja kita sudah tabligh. Jadi keempat sifat Rasul juga ini sudah diteladani oleh semua mitra di PTBS. Bapak Ibu yang saya hormati, ya barangkali tinggal bagaimana kita bisa mengikuti perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada hari ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali kita perlu mencontoh satu perubahan besar yang terjadi pada diri baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tentunya seperti kita melihat seekor kupu-kupu yang indah cantik sedang berterbangan, kita hanya melihat kecantikan, keindahan dari seekor kupu-kupu. Sedangkan banyak orang yang tidak tahu bagaimana awalnya, prosesnya sampai kupu-kupu itu cantik, terbang, indah kita lihat dengan mata kita, ya. Padahal kalau kita lihat prosesnya, ya, kupu-kupu itu berasal dari ulat, kemudian jadi kepompong, kemudian baru dia akan menetas sebagai kupu-kupu. Selama kepompong juga dia harus sabar menanti, gak makan, gak minum selama 40 hari. Artinya dia berpuasa. Nah, sama dengan perjuangan baginda kita juga. Nabi kita juga itu sama. Sebelum beliau itu menjadi orang yang sukses, Nabi yang sukses, beliau juga sama. Artinya apa? Berjuang. Artinya apa? Nabi kita itu sendiri juga sama, belajar. Proses yang tadinya tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya. Kemudian dibimbing oleh malaikat Jibril, diajarkan dari wahyu ke wahyu, ya, ayat demi ayat. Kalau ada satu kesalahan ditegur langsung oleh Allah. Diajarkan bagaimana ilmu tentang astronomi, ya. Apalah yang zuru ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana unta diciptakan, kata malaikat. Itu satu ilmu juga yang disebut dengan ilmu astronomi. Kemudian juga wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu ditinggikan. Itu juga ilmu astronomi. Kemudian juga wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi dihamparkan. Itu juga ilmu geologi atau ilmu bumi. Di dalam Al-Quran itu bahwa Nabi juga belajar step by step, tobakon an tobakin, selangkah demi selangkah, barulah beliau menjadi manusia yang sukses di dalam kehidupan. Nah, bagaimana hubungannya dengan kita semua? Artinya kalau kita ingin sukses seperti Abi Masturi dan Umi Elis, tentunya kita harus banyak belajar. Kita harus menduplikasi, kita harus mencontoh bagaimana perjuangan dari Abi kita, Umi kita, ya. Selalu belajar dan belajar terus, insya Allah dengan ilmu yang sudah kita miliki dan keyakinan yang kuat, kita pun bisa seperti Abi dan Umi. Jadi kita jangan bosan untuk belajar
menuntut ilmu, ya, memperdalam ilmu, menggali ilmu, selangkah demi selangkah, ya, penuh dengan kesabaran seperti yang dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau juga sama, ya, sama perjuangan beliau juga, bahkan sampai berdarah-darah untuk mencapai satu kesuksesan yang akhirnya Nabi juga menjadi orang yang terkenal seperti bom atom yang meledak di padang pasir tandus. Suara ledakannya itu terdengar di seluruh dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, ajaran-ajaran yang ada atau bisnis yang ada di PTBS itu adalah semua ajaran baginda kita, ya. Semua, mulai caranya, kemudian juga apa yang kita lakukan, bahkan masalah riba itu dari zaman Nabi juga sudah diingatkan, ya. Jauhi riba, jauhi riba. Ya, di luar sana banyak para ustadz mungkin, ya, hanya mengajarkan bagaimana jauhi riba, jauhi riba. Sedangkan kita lihat solusinya nggak ada. Tapi justru di PTBS inilah solusinya untuk bagaimana menjauhi riba yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ya, kesuksesan Nabi Muhammad itu, ya, tentunya jauh lebih hebat daripada kita semua. Kenapa? Saya pengen tanya, kira-kira Nabi itu kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Kaya. Jadi jangan dikira Nabi itu miskin. Ketika melamar Khadijah saja, itu mas kawinnya 20 ekor unta. 20 ekor unta itu nilainya itu, unta itu kalau dijumlahkan dengan rupiah itu 1 miliar. 1 miliar itu zaman masih Nabi, ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan sekarang itu ratusan miliar. Itu baru mas kawinnya saja, ya. Jadi Nabi juga dari kekayaan itu awalnya adalah berdagang, berbisnis, ya. Tapi bisnisnya jujur. Ini saya ambil dari Khadijah sekian, silakan mau dibeli berapa. Jadi jujur Nabi, ya. Nah, maka tanamkan kejujuran. Kalau kita lakukan kejujuran ini yang ada di PTBS untuk mengembangkan bisnis kita, insya Allah kita semua akan sukses, penuh dengan keberkahan. Jadi ini yang perlu kita teladani. Soal ukhuwah Islamiyah, saya yakin dan percaya bahwa di bawah naungan grup SSW Abi Masgur ini kita terus eratkan tentang ukhuwah Islamiyah kita. Dimanapun acara, dimanapun kita berada, bahkan saya sangat bangga dan tidak ingin ketinggalan di dalam acara-acara seperti ini, ya. Terutama sekali acara-acara pertemuan seminar bisnis seperti ini, ya. Jadi setiap kali kesempatan saya berusaha tidak membuat acara di tempat lain, karena di sini adalah acara yang paling penting dan yang paling bagus. Acaranya adalah di saat-saat kita tidak hadir. Coba bayangkan, di saat-saat kita tidak hadir, itulah acara yang paling bagus karena kita tidak tahu acaranya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena keterbatasan waktu juga, ya, Abi, ya, sebentar lagi juga maghrib, tapi saya bersyukur, ya, di acara-acara seperti ini kita bisa melaksanakan peringatan hari kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum saya akhiri, ya, bahwa apa yang telah dicontohkan oleh Nabi adalah bagaimana kita sama-sama untuk merubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Yuk kita berubah untuk menjadi lebih baik. Yang sudah baik insya Allah akan baik, yang sudah baik akan jauh-jauh lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, terus mari kita belajar, kita gali ilmu,
yang dari founder kita memberikan ilmu yang sangat luar biasa sehingga kita akan bisa merubah kehidupan kita. Lalu yang terakhir, mari sama-sama kita perbanyak sholawat. Insya Allah dari sholawat itulah yang akan menghantarkan kita ke sebuah kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Abi, Umi, dan juga para founder yang lainnya pada kesempatan ini kurang lebihnya mohon maaf karena saya yakin banyak yang salah dalam apa yang saya sampaikan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.